Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan Zoom pada malam hari ini. Salawat beriringan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Dr. Nofrianti Akhyar MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Divya Putri dengan NIM 22002013, Dwina Putri dengan NIM 22002014, Lexi Wulandari JM dengan NIM 22002107, Lidayati 22002027, Putri Utami 22002132. Judul materi kami pada kesempatan kali ini yaitu perilaku organisasi, konsep dasar perilaku organisasi dan perkembangannya. Untuk materi pertama yang akan dibacakan oleh Lexi, kepada Lexi dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian perilaku organisasi. Nah, di mana perilaku organisasi ini merupakan studi mengenai bagaimana individu dan kelompok berinteraksi dalam konteks organisasi. Ada beberapa menurut para ahli mengenai pengertian perilaku organisasi ini. Yang pertama yaitu menurut Luthans pada tahun 2011, di mana Luthans ini menyebutkan bahwa perilaku organisasi mencakup pemahaman tentang bagaimana individu bekerja sama dalam kelompok. Yang kedua yaitu menurut Robbins dan Jatge pada tahun 2017, di mana mereka mengartikan perilaku organisasi sebagai ilmu yang mempelajari tentang pengaruh individu, kelompok, dan struktur dalam organisasi. Yang ketiga, menurut Timothy Ajage pada tahun 2008, di mana perilaku organisasi adalah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi. Selanjutnya, menurut Toha pada tahun 2014, di mana Toha ini menyebutkan bahwa perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Dan terakhir yaitu menurut Khairul Umam pada tahun 2010, di mana Khairul ini menyebutkan bahwa perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari dampak perseorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi. Nah, mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Lexi. Selanjutnya materi yaitu pentingnya mempelajari perilaku organisasi yang akan saya jelaskan sendiri. Tujuan mempelajari perilaku organisasi adalah untuk dapat memahami dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Dengan demikian, kita dapat mengembangkan cara berpikir tentang kejadian-kejadian di dalam lingkungan organisasi, memahami perilaku yang terjadi dalam lingkungan organisasi belum cukup, sehingga dengan mempelajari perilaku organisasi adalah agar kita dapat meramalkan kejadian-kejadian tersebut, menurut Fahriana 2018. Beberapa alasan mengapa penting untuk mempelajari organisasi secara formal. Yang pertama, organisasi adalah suatu bagian dasar keberadaan kita yang mencakup seluruh aspek masyarakat sekarang. Kompleksitas kehidupan modern membuat kita semua tergantung pada berbagai organisasi. Alasan kedua, dengan mempelajari perilaku organisasi, kita akan dapat secara lebih baik mengembangkan pemahaman kita terhadap bagaimana organisasi beroperasi dan banyak cara dengan mana organisasi dapat dirancang atau disusun. Alasan ketiga, studi organisasi mempunyai nilai praktis yang sangat besar baik untuk para manajer sekarang maupun untuk masa depan. Pengetahuan tentang bagaimana organisasi berfungsi meningkatkan kemampuan kita untuk mengantisipasi berbagai jenis masalah yang mungkin akan kita hadapi dalam pekerjaan. Pada saat yang sama akan memperbesar probabilitas keberhasilan kita dalam situasi-situasi tersebut. Jadi, alasan utama untuk mempelajari perilaku organisasi adalah bahwa sebagian besar dari kita bekerja di organisasi. Jadi kita perlu memahami, memprediksi, dan mempengaruhi perilaku yang orang lain dalam pengaturan organisasi. Setiap orang dari kita memiliki kebutuhan yang melekat untuk mengetahui tentang dunia tempat kita hidup. Hal ini terutama berlaku dalam organisasi, karena pengaruhnya yang besar terhadap kehidupan kita.
Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Divya. Kepada Divya dipersilakan. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Selanjutnya materi yang ketiga itu tentang sejarah perkembangan perilaku organisasi. Sejarah perilaku organisasi menjelaskan tentang bagaimana perkembangan perilaku organisasi dari masa ke masa. Oleh sebab itu, perilaku organisasi sudah melalui banyak tahapan dan perkembangan sesuai dengan kejadian nyata yang diambil dari para individu yang berperilaku dalam organisasi. Berikut penjelasan sejarah dari perkembangan teori organisasi, yaitu masa industri, teori-teori organisasi yang berkembang di akhir abad ke-18. Pada periode ini sering disebut revolusi industri. Revolusi industri merupakan titik awal sejarah di mana manusia mulai mengenal mesin produksi yang mampu melakukan pekerjaan secara otomatis. Teori organisasi pada masa ini tidak lepas dari faktor lingkungan yang meliputi aspek teknologi, sistem politik, sistem sosial, sistem budaya, dan demografi persebaran fisik manusia. Ilmu perilaku organisasi sejak zaman dahulu dipelajari secara tidak langsung oleh masyarakat pada awal abad 20. Manusia sudah mengembangkan ilmu-ilmunya tentang berperilaku organisasi. Sejarah perilaku organisasi menjelaskan tentang bagaimana perkembangan perilaku organisasi dari masa ke masa. Adapun menurut para ahli mengungkapkan bahwa perkembangan pengetahuan tentang berperilaku organisasi akan meningkatkan keefektivitasan kinerja seseorang dalam suatu organisasi yang ia geluti. Adapun yang pertama menurut karya filsuf Yunani Plato yang yaitu membuktikan bahwa perilaku manusia sudah dipelajari sejak zaman dahulu lewat karyanya. Plato membicarakan mengenai jiwa manusia dibagi atas 3 bagian, yaitu filosofik, yaitu merupakan suatu alat untuk mencapai ilmu pengetahuan dan pengertian. Yang kedua, spirited, yaitu suatu aspek dari jiwa manusia yang berusaha untuk mencari kekuasaan dan ambisi. Dan yang ketiga, appetite, yaitu keinginan untuk memenuhi selera seperti misalnya makan, minum, uang, dan lain-lain. Adapun teori lain menjelaskan tentang sejarah perkembangan, yaitu teori organisasi, yaitu masa industri. Teori-teori organisasi yang berkembang di akhir abad ke-18 pada periode ini disebut sebagai revolusi industri. Cukup sekian, mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Divya. Untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Lida. Kepada Lida dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait perbedaan perilaku organisasi dengan ilmu perilaku lainnya. Perilaku organisasi adalah ilmu terapan, sehingga ilmu perilaku organisasi tidak terlepas dari pengaruh ilmu perilaku, sehingga berkontribusi dengan beberapa ilmu perilaku lainnya. Menurut Muklas 2019. Yang pertama, psikologi industri. Studi perilaku organisasi dengan psikologi industri mempunyai kesamaan, sama-sama mempelajari perilaku manusia dalam organisasi. Tetapi studi perilaku organisasi dalam mempelajari manusia tidak diawali dengan psikologi manusia. Sedangkan psikologi industri mempelajari perilaku manusia diawali dengan psikologi. Yang kedua, teori organisasi. Studi teori organisasi merupakan studi tentang susunan, proses, dan hasil organisasi. Sedangkan studi perilaku organisasi mengenai tingkah laku individu dalam kelompok di organisasi yang diterapkan pada ilmu pengetahuan tertentu. Yang ketiga yaitu personal dan human resources, yaitu studi perilaku organisasi dengan personal dan humas mempelajari pengembangan dan kemajuan motivasi individu, kelompok, serta organisasi agar terjadi perubahan yang baik secara signifikan di dalam organisasi. Tetapi studi perilaku organisasi berfokus berdasarkan konsep dan teori, sedangkan personal dan humas pada teknik dan teknologi.
Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Lida. Untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Dwina. Kepada Dwina dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait ruang lingkup kajian perilaku organisasi. Ruang lingkup ilmu perilaku organisasi dapat kita lihat dari perilaku individu, di mana kata individu ini berasal dari bahasa Latin, yaitu individuum, yang artinya tak terbagi. Individu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya seorang, pribadi orang terpisah dari yang lain. Individu menurut konsep sosiologi berarti manusia yang hidup atau berdiri sendiri sebagai makhluk ciptaan. Perilaku individu ini menurut Toha 2014 merupakan fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Perilaku individu dalam organisasi adalah bentuk hubungan atau interaksi antara karakteristik individu dan karakteristik yang beragam dan berbeda-beda antara satu individu dengan individu yang lain. Perilaku individu merujuk pada sebuah perilaku yang ditunjukkan atau diekspresikan oleh seorang mengenai bagaimana cara ia bertindak dalam suatu kegiatan atau kondisi dengan menggunakan keterampilan serta kemampuan otaknya. Perilaku individu dapat terlihat dari bagaimana seorang karyawan berbicara dengan atasan dan rekan kerja, mendengarkan pendapat orang lain, menyusun laporan, dan lain sebagainya. Yang kedua itu perilaku kelompok. Di mana perilaku kelompok ini adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh seorang individu dengan yang lainnya untuk mendapatkan aspirasi dari anggota, berinteraksi dari setiap individu, dan bergabung untuk mencapai tujuan organisasi. Perilaku kelompok sendiri menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh individu dengan individu lain yang berada di dalam sebuah organisasi guna mencapai sasaran yang diinginkan. Dalam perilaku kelompok ini, beberapa aspek akan sangat terlihat seperti peran kelompok kerja dan tim kerja, komunikasi yang efektif dalam kelompok, berpengaruh kepemimpinan dan kekuasaan, faktor-faktor yang dapat menyebabkan konflik dan kelompok, cara bernegosiasi yang baik agar dapat mengambil keputusan yang efektif dalam kelompok, serta penerapan manajemen stres. Yang ketiga itu struktur dan sistem organisasi. Determinan terakhir dalam ruang lingkup perilaku organisasi adalah struktur dan sistem organisasi. Struktur organisasi menunjukkan bagaimana pekerjaan dalam sebuah organisasi dibagi, dikelompokkan, serta dikoordinasikan secara formal. Sementara itu, desain organisasi juga menunjukkan bahwa sistem yang saling berinteraksi, berkolerasi, dan berdependensi yang membentuk satu kesatuan yang bersinergi. Jika salah satu subsistem berubah, maka dapat mengubah sistem secara keseluruhan. Dalam struktur dan dari sistem organisasi, budaya organisasi, dan perilaku kewargaan organisasi akan tampak sehingga dapat dinilai kinerja dalam organisasi tersebut. Budaya sebagai seluruh hasil pemikiran dan karya manusia yang bukan berasal dari dasri naluri, namun hanya bisa disampaikan melalui proses pembelajaran. Inti dari arti penting budaya dapat dilihat melalui aktivitas dalam sebuah organisasi, seperti memberikan perintah serta larangan yang menggambarkan sesuatu yang dilakukan ataupun yang tidak dilakukan yang berkaitan dengan perilaku karyawan. Budaya mengandung apa yang boleh dilakukan oleh karyawan dan apa yang dilarang oleh karyawan, sebagai pedoman yang dipakai untuk menjalankan aktivitas organisasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, mungkin itulah materi yang dapat kami jelaskan pada malam hari ini, yaitu tentang perilaku organisasi, konsep dasar perilaku organisasi, dan perkembangannya. Maaf jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.